Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab mudah-mudahan masuk surga. Nggak kompak nih, kurang kompak. Boleh dibuka dulu videonya, nak. Semuanya boleh dibuka videonya. Sebentar saja, karena kita sekarang ini baru mulai masuk sekolah, ya. Biasanya inginnya itu belajarnya cepat, ya. Pengen cepat selesai, pengen cepat rebahan, gitu kan. Maka dari itu, supaya cepat juga kan, silakan dibuka videonya semua. Kita cuma 40 menit lah, insya Allah nge-zoom ini cuma 40 menit. Sisanya silakan untuk baca-baca di LMS, sudah Bapak upload materinya. Ya. Jadi sekarang silakan dibuka dulu videonya, boleh? Dava, Dendra, udah lama kita nggak nge-zoom ya. Udah lama kita nggak melihat perkembangan dari Ananda semua nih. Masya Allah. Dava, makin ganteng aja Dava. Subhanallah. Insyaallah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya. Harus hati-hati menjaga hati. Karena bisa jadi kalau kita tidak bisa menjaga hati, nantinya akan terbuai oleh yang namanya asmara, dan disitulah setan yang akan menggodanya nantinya. Biasanya kalau muda-pemudi ini ya nggak jauh lah dari perjuangan mengejar cinta, perjuangan mengejar apalagi ya, mertua belum tentu ya, belum kesampaian ke sana ya. Jadi silakan dibuka dulu videonya semuanya. Ayo, makin cepat dibuka video, makin cepat pula kita menyelesaikan kegiatan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Nah, Wadenaya, subhanallah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, Ustaz. Makin glowing ya, luar biasa ya. Iya, Ustaz. Kan skincare terus ya, luar biasa, masya Allah. Mana Vanessa? Tampakkan wajahnya Vanessa. Assalamualaikum Vanessa, mana nih? Waalaikumsalam, Pak. Tak kelihatan? Tidurnya buruk, Pak. Nantilah. Allah, insecure. Lagi insecure, gimana nih? Bukan insecure. Ya terus Tidurnya apa? buruk. Oh. Yang lain mana? Yang lain? Ayo Dendra. Mana Dendra? Effendi. Nanda Hervia, Lukiana Rikla, Witri Sara, Nadine, Ebi Okta. Mana? Coba dibuka videonya dulu, nak. Masya Allah. Ayo dibuka dulu videonya. Sebentar aja, nggak sampai beberapa jam. Fitri Sarah, Masya Allah. Sehat, Fitri? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah. Oh ya, mana Kaila Kirena, Hifiokta, Rasha Sawa, Ali Agustin, Yasmin Amanda, Putri Fatima, subhanallah. Putri, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Nampaknya Putri ini luar biasa, makmur ya, banyak makan ya. Alhamdulillah ya. Bagus. Sehat ya, mumpung masih muda, jaga kesehatan. Oke, mana lagi Nadine, Zahra, Aisyah? Ayo, dibuka videonya, nak. Kalau hidup Nades. Pak, jadikan saya nge-lag, Pak. Oh, nge-lag. Masya Allah, jadi nge-lag ya kalau dibuka videonya itu. Luar biasa. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan
dari sikap maupun ucapan yang Bapak lakukan, atau ini apa namanya itu, baik ini sengaja maupun tidak sengaja, jadi mohon dimaafkan ya. Bagaimana dimaafkan tidak nih, Ananda semuanya? Memaafkan? Maafkan nggak? Ya, Pak. Ya, Masya Ustaz. Allah. Ya, Ini ikhlasnya nih, memaafkannya ikhlasnya Vanessa. Vanessa nampaknya masih ada kejanggalan ini, masih ada yang belum tuntas nih urusannya nih. Gimana Vanessa? Dimaafkan Vanessa? Dimaafkan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Vanessa ini baik orangnya ya. Masya Allah. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuki pembelajaran Al-Quran kembali ya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dan sambil mengingatkan kembali, sebetulnya materi kita sudah semuanya disampaikan. Cuma tidak ada salahnya kita untuk mengulang kembali materi kita. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang mad, ya, tentang mad. Jadi ahkam tajwid, tentang hukum-hukum tajwid. Bahwasanya yang perlu ketahui di dalam ahkam tajwid atau hukum-hukum tajwid itu yang pertama adalah ahkamul mad, hukum tentang mad. Ya. Jadi mad itu apa? Mad itu artinya adalah tanda panjang. Kalau disebut apa yang dimaksud dengan mad, apa itu mad? Mad itu ada apa tadi? Tanda Panjang. tanya, tanda panjang, ya, bukan tanda tanya. Nah, huruf mad itu sebagai cirinya tanda panjang itu ada 3. Ya, apa saja? Yang pertama adalah alif. Yang kedua, ya mati. Yang ketiga, waw mati. Ya mati ini supaya lebih dikenal dengan banyak orang, biasanya disebut dengan ya sukun ya. Ya sukun dan waw sukun. Itulah huruf mad ya. Indikasi dari tanda panjang. Selanjutnya pembagian mad. Nah, dalam pembagian mad ini yang pertama ada mad asli. Asli, yang namanya asli berarti asli tanpa campuran ya. Seperti halnya ini, alif, ya sukun, waw sukun, tandanya pasti itu. Ya, mad asli ini. Nah, sebabnya bagaimana? Yang pertama adalah ketika ada fathah bertemu dengan alif. Di sininya fathah di depannya ya. Ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian habis fathah apa? Kasroh. Ya. Kemudian ciri yang kedua adalah ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Dan yang ketiga adalah ada domah bertemu dengan wawu sukun. Maka itu disebutnya dengan mad asli atau mad tobi'i ya, asli. Selain dari ciri dengan sakalnya di sebelum huruf mad itu ya, ada fathah, kasroh, domah, ada juga ciri yang lain. Kalau kita sebelumnya pernah membahas tentang huruf si Ayu, ingat ada 6 cirinya kan? Ya, apa sebagai tambahannya? Yaitu fathah berdiri, kasroh berdiri, dan domah terbalik. Paham tuh sampai sini? Paham nggak sampai sini? Halo, sampai sini paham tidak nih? Yang paham silakan tekan angka 1, yang nggak paham tekan angka 2 di chatroom sekarang juga, silakan. Yang paham tekan angka 1, yang tak paham tekan angka 2 di chatroom ya. Baik. Caranya bagaimana supaya konsisten dalam tanda panjangnya itu? Yaitu caranya diayunkan saja. Diayun saja. Nah, gitu caranya diayunkan. Ya.
Cara bacanya diayunkan. Karena apa? Dengan diayunkan itu sama dengan 2 harokat panjangnya. 1 ayunan itu sama dengan panjangnya 2 harokat. Karena memang mad asli ini atau mad tobi asli ini panjangnya harus 2 harokat. Apa 2 harokat itu? 2 ketukan. Ya. Selanjutnya yang kedua. Dalam masih pembagian mad, yaitu disebutnya dengan apa? Ya, disebutnya dengan mad far'i. Tadi asli, sekarang far'i. Nah, mad far'i ini cirinya nih, cirinya itu adalah ada alis. Ada alis. Kalau tadi di mad asli cirinya ini alif, kemudian ya sukun, waw sukun, nanti tergantung sakalnya. Ada yang fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, domah bertemu dengan waw sukun, atau fathah berdiri, kasrah berdiri, domah terbalik, maka itu gambar asli. Sedangkan mad far'i ini cirinya adalah dengan tanda alis. Jadi ada tanda alisnya. Ya. Paham toh? Nah, selanjutnya di dalam mad far'i ini ya ada tambahannya, ada di mixnya ya, ada ciri lain yaitu ada berupa hamzah atau sukun setelahnya. Jadi setelah alis ini ada hamzah, kemudian bisa juga dengan adanya sukun. Panjangnya bagaimana? Panjang mad far'i ini adalah 2 sampai 6 harokat. Ya. Nah, selanjutnya ada mad far'i yang setelahnya itu setelah tanda alis ada berupa hamzah. Kalau dalam Al-Qur'an yang berwarna ada warnanya itu warna biru dan juga warna hijau. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'annya itu adalah hamzahnya itu bisa berupa hamzah seperti ini, angka 2 ya, yang terbaik. Ada juga yang berupa alif hamzahnya. Masih ingat apa bedanya hamzah dengan alif? Coba. Witri Sarah masih ingat tidak? Apa bedanya hamzah dengan alif? Witri Sarah? Iya, Pak. Apa bedanya hamzah dengan alif? Kalau Hamzah, Apa? Kalau hamzah apa? Apa bedanya hamzah dengan alif? Kalau hamzah apa tadi? Kalau hamzah apa, Nak? kalau Hamzah bergantung pada alif. Bergantung pada alif. Maksudnya bagaimana bergantung tuh? Maksudnya kalau misalnya Hamzah tuh otomatis di sampingnya ada alif. Mohon maaf, kurang tepat jawabannya. Vanessa coba bantu. Apa jawabannya? Apa bedanya hamzah dengan alif? Vanessa, Iya, Pak. apa bedanya hamzah dengan alif? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Siapa yang tahu? Ayo. Siapa ada yang tahu tidak di sini? Ayo kelas 10-3 ini pada hebat-hebat. Yang masa ada yang tahu? Kan sudah dijelasin waktu itu. Apa bedanya hamzah dengan alif? Ayo. Kalau hamzah
Hamzah. Farel, coba apa bedanya hamzah dengan alif? Kalau Hamzah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau alif bisa berdiri sendiri. Arti dari berdiri sendiri itu bagaimana maksudnya? Maksudnya itu kalau Hamzah itu harus ada pendampingnya gitu, Pak, biar bisa terbaca. Kayak misalnya ada waw. Oke. Selain dari itu, Kalau alif selain dari yang jelas adalah lihat dari Al-Quran ya, di bentuknya. Kalau hamzah itu dia memiliki syakal. Hamzah memiliki syakal. Kalau alif tidak memiliki syakal. Syakal itu apa? Baris. Paham tuh? Halo? Halo? Paham tuh? Fahimna. Ya, Fahimna. apa katanya tadi? Yasmin Amanda, apa katanya kalau Pak Hamzah itu apa? Hamzah itu memiliki baris. kalau alif tidak. Tidak memiliki baris. Oke. Ya, simpel kan? Hamzah memiliki baris, sedangkan alif tidak memiliki baris. Kemudian hamzah itu bentuknya bisa berupa alif, sedangkan alif tidak bisa berupa hamzah. Paham nggak? Jadi kalau hamzah ya itu bisa bentuknya berupa alif. Dengan catatan alif tersebut ada syakalnya atau barisnya. Jadi kalau ada alif yang ada barisnya, baik itu fathah, kasrah atau dhamma, itu disebutnya bukan alif, tapi hamzah. Paham nak? Paham tidak? Halo, paham tidak? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada juga yang berupa sukun. Ya, nanti setelah ada alis, ada sukun ataupun ada tasydid. Kalau di Al-Qur'an itu tandanya ada tanda merah. Ya, yang Quran berwarna. Kalau tidak berwarna sama aja warnanya flat atau warna hitam. Apa namanya nih hukumnya? Ya, yang pertama yang hamzah dulu, apa yang dihukumnya? Ada yang tahu? Hukumnya apa? Mad jaiz apa wajib? Halo? Kalau hamzahnya berupa seperti ini, mad wajib atau mad jaiz? Yang betul yang mana? wajib. Wajib. Mad wajib. Ya, mad wajib. Mad wajib mutasil apa munfasil? Halo? Munfasil. Salah, bukan munfasil tapi mutasil. Masya Allah, Afdal. Masya Allah, Afdal. Luar biasa. Nah, kemudian ya, ciri lainnya apa? Yaitu nyambung ya dalam satu kata. Jadi hamzahnya berupa hamzah asli dan nyambung dalam satu kata. Dalam satu makna. Idza jaa apabila datang. Ya, jaa telah datang. Kemudian panjangnya berapa? Yaitu panjangnya bisa 4 harokat. Ini dari Syatibiyah. Kalau misbah jazariyah itu bisa 4 atau bisa 5 panjangnya. 5 harokat, 5 ketukan. Ya. Paham tuh? Fahimna. Sedangkan yang satunya lagi itu disebut dengan mad wajib apa mad jaiz munfasil. Yang mana yang betul? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ya berupa apa? Hamzahnya berupa alif. Ini seperti ini. Nah, ini bukan alif disebutnya, ini hamzah. Cuma bentuknya aja yang menyerupai alif. Ya. Jadi bukan sebelumnya tapi sesudahnya.
Panjangnya berapa? Dari Syatibiyah ini 4 harokat. Sedangkan dari Misbah Jazariyah itu 2 harokat. Maka kalau kita ambil tengahnya supaya kita nggak bingung, ini 2 apa 4 atau 5 ya, supaya konsisten maka diambil tengah-tengahnya. Ya, berapa? Yaitu 5 harokat dari hitungan pertama. Contoh, idza jaa anas. Paham tuh? Paham tuh? Contoh yang kedua ya, ma amna. Paham tuh? Oke, sekarang kita buka audionya sama-sama ya, biar nggak ngantuk nih. Kalau jam-jam segini tuh luar biasa. Ya. Dan udah ada alarm nih. 10 menit lagi akan habis waktunya. Karena jamnya udah nggak ada unlimited lagi. Ya, ini mad wajib dan juga mad jaiz munfasil. Ayo dibuka audionya ya, ikutin. Idza jaa. Aja. Saya dulu nanti Ananda semua. Idza jaa. Ayo, coba lagi. Ananda semuanya. 1, 2, 3. Iza Oke. Yang kedua sekarang mad jaiz munfasil. Auna. Silakan 1, 2. Bagus. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan mad silah tawilah. Ya. Ada mad silah tawilah. Ini apa tandanya? Tandanya itu berupa hadomir. Di sininya ada hadomir. Ya, kemudian ada alis. Nah, ada mad silah tawilah. Ya. Maka panjangnya berapa? Sama. Ya, pokoknya yang ada alis panjangnya berapa tadi? 5. Paham? Yang setiap ada alis panjangnya 5. Ada mad jaiz, ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah tawilah. Apa bedanya? Kalau mad wajib muttasil itu madnya atau hamzahnya berupa hamzah asli. Wajib. Mad jaiz munfasil adalah hamzahnya berupa alif. Jaiz. Sedangkan mad silah tawilah itu adalah adanya hadomir. Ya. Madnya di atas hadomir. Paham nggak? Jadi huruf yang dikasih tanda alisnya itu adalah huruf hadomir. Ini namanya hadomir. Paham nggak sampai sini? Silakan cek and recheck. Yang paham tekan angka 5 di chatroom. Yang nggak paham tekan angka 3 di chatroom. Yuk guys, come on. Tulis di chatroom. 5 or 3, 5 or 3. Ada 11-19 partisipan, jadi silakan ditulis. Come on, 2 orang lagi belum nulis. 5 atau 3 nih. One more again. 1. 1 orang lagi siapa yang nggak nulis? Ah, apa jawabannya? 5 semua. Alhamdulillah. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, boleh? Apa sudah paham? Paham ya, insya Allah ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Hukum mad disebabkan huruf mati, huruf sukun atau huruf tasydid. Nah, ini ada yang disebut dengan mad ardli sukun. Ya, ini adalah ketika ada mad tadi itu alif, waw, ya, alif,
ya sukun, kemudian waw domah, waw sukun di akhir ayat biasanya, atau ketika berhenti, diberhentikan sebelum huruf yang terakhirnya disukunkan itu ada mad, maka disebutnya dengan mad arid sukun. Ya. Contohnya di sini. Lihat. Ada yatasaalun. Nah, ketika berhenti di alun, ini huruf nun yang disukun, sebelumnya ada waw sukun. Maka panjangnya 2 sampai 6 harokat. Ya, kalau tadi mah 5, sekarang mah 2 sampai 6 harokat karena mad alif sukun. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 sampai 6. Ya, itu namanya mad arid lis. Halo, lis. Sakinah. Lisukun. Disukun. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan mad lin. Lain. Lain, bukan lain. Nggak ada di Arab. Ya, mad lin. Mad lin. Apa itu mad lin? Yaitu ketika ini juga kasusnya sama seperti mad arid lis sukun. Ya, kasusnya sama. Ada huruf yang disukun, sebelum huruf yang disukunnya itu karena berhenti tadi, ada waw sukun yang sebelumnya ada fathah. Dan atau ya sukun yang sebelumnya ada fathah. Ya, bedanya apa? Bedanya cuma ini aja, fathah sebelumnya, ya. Kalau ini makan ada doma sebelumnya, ada kasroh sebelumnya, ada fathah sebelumnya, paham? Sedangkan mad lain itu fathah semua sebelumnya. Paham? Paham tuh? Nah, ini contohnya. Li'ilafi Quraisy. Ini panjangnya 2 sampai 6 harokat. Sama seperti mad alif besok. Oke. Selanjutnya ada mad farq. Mad farqi. Nah, kalau mad farqi ini khususon di Quran surat ke-10 ayat ke-59 dan juga di Quran surat 27 ayat ke-59. Nah, apa mad farqi ini? Yaitu ada mad ya pada hamzah. Ya. Seperti ini ada mad, artinya ada alis nantinya yang ada mad, kemudian karena bertemu dengan ada fathah berdiri di sini ya. Ya, ketemu dengan alif, jadi ada fathah apa namanya itu di sini? Ada alis ya, ada alis yang bertemu dengan tasydid. Apa aja sih sebetulnya. Mad farqi ini adalah ketika ada alis yang bertemu dengan tasydid. Maka panjangnya berapa? 6. Jadi bukan 5 lagi, bukan 2 sampai 6 lagi, tapi panjangnya 6 mutlak, harus 6 harokat panjangannya. Paham nggak? Contoh lain. Kul walau dhalin, itu juga sama mad farqi karena ada alis yang bertemu dengan huruf yang ditasydid. Paham tuh? Allahu adina lakum. Silakan, ku Allah itu sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Kul. Halo, suaranya mana ini? Kau pada menghilang. Halo. Ya, Pak. 1, 2, 3. Kul Allahu. Silakan 1, 2, 3. Kul Allahu. Masya Allah. Ini contoh lain. Qul adzakarain. Silakan 1, 2, 3. Qul adzakarain.
Zakaroin. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, last 1 minute. Jadi ini menit terakhir ya, itu saja yang bisa disampaikan dan mohon yang gak hadir suruh untuk mengisi LMS karena walaupun yang hadir juga ya, isi LMS-nya ya, kehadirannya. Kalau memang hadir ya tulis hadir. Nantinya kalau misalkan nggak nulis di LMS kehadirannya bisa jadi otomatis nanti dianggap alfa. Nah, untuk sesi selanjutnya silakan buka LMS, nanti di sana ada forum. Ya, ada forum. Silakan dibuka forumnya. Ya, terus kemudian ada juga di sana sudah dikirim ya tentang mad nih. Hukum mad bab